Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Lebih-lebih Allah masih memberikan nikmat kepada kita berupa iman dan Islam. Sebagai rasa syukur kita, wujud syukur kita atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, khatib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insyaallah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tidak terasa kita sudah berada dalam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan menjumpai satu bulan yang bagi setiap mukmin ditunggu-tunggu kedatangannya sebagai tamu yang istimewa. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan berbagai macam ampunannya, melipat gandakan pahalanya. Bulan itu adalah bulan Ramadan yang insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ramadan tanggal 1 Maret. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menemui bulan yang mulia tersebut. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan satu doa yang berbunyi, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Maka sebagai wujud kesungguhan kita, keseriusan kita menyambut datangnya tamu yang penuh istimewa ini, bulan yang disebut oleh Allah sebagai Sayyidul Istighfar, Sayyidul Suhur ini, yaitu bulan Ramadan, sebagai bukti keseriusan kita, tentu kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak amalan sunnah, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, zikir. Untuk mampu melakukan yang demikian itu di bulan Ramadan, maka kita mesti berlatih. Kita harus berlatih. Maka bulan Rajab, bulan Sya'ban ini salah satu bulan latihan bagi kita, agar ketika datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan itu. Maka ada ungkapan seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Warraq. Dia mengatakan, Syahrul Rajab syahrul lidzar'i wa Sya'banu syahrul lisya'i wa Sya'banu syahrul syaqiyyi lidzar'i
wa ramadhanu syahru hasadi jar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman tersebut. Maka waktu yang tinggal 15 hari ini, mari kita gunakan untuk melatih diri kita yang sudah biasa melaksanakan puasa Senin Kemis dilakukan, yang biasa melaksanakan puasa Daud dirutinkan lagi, yang biasa melaksanakan sholat malam terus dijaga. Kenapa? Agar ketika datang bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita biasakan sebelum datang bulan Ramadan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, sebagai bukti keseriusan kita menghadapi atau datangnya tamu yang istimewa ini, kita harus menyiapkan dari sisi keilmuan. Tentunya ilmu berkaitan dengan Ramadan, terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan. Yang pertama, kita harus mempelajari tentang fadhailus syiyam. Keutamaan puasa itu apa? Kenapa pentingnya kita memahami ini? Agar kita punya motivasi yang kuat saat kita menunaikan ibadah puasa, bahwa puasa itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan menghapus dosa-dosa. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ikhtisaban karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Riwayat yang lain mengatakan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Dengan kita berpuasa, kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan Allah tidak ridha terhadap diri kita. Puasa itu kata riwayat mengatakan asyamu li wa ana ajzi bi, puasa itu milikku kata Allah dalam hadis qudsinya, dan saya yang akan membalasnya. Kalau dalam ibadah-ibadah yang lain, balasan Allah itu berkisar antara 1, 10 sampai 700 lipat, 700 kali. Tapi dalam ibadah puasa, Allah yang memberikan pahalanya, tentunya tidak ada batasannya. Dengan kita memahami fadilah, keutamaan-keutamaan ini yang memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, kita perlu memahami, mengilmui tentang hikamus syiyam, hikmah-hikmah puasa, agar kita mengetahui maksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada kita itu untuk apa. Di antaranya misalnya supaya kita bisa memahami rasa haus, rasa lapar orang-orang miskin, sehingga kemudian kita akan lebih banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami, mengilmi tentang ahkamus syiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa, sah dan tidaknya dalam ibadah puasa kita, apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami adabus syiyam, adab-adab berpuasa. Mungkin ini tidak membatalkan ibadah puasa kita, tetap bisa jadi itu bisa mengurangi nilai kualitas dari ibadah puasa kita. Maka kata satu riwayat, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena lisan, karena tangan, ya tidak jaga, ya masih berkata kotor, ya masih berdusta, sehingga ibadah puasanya tidak mendapatkan apapun kecuali hanya haus dan lapar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.